Berikutnya ada namanya duplicate query. Pakai ya, query-nya banyak. Query untuk menemukan data-data kembar dari sebuah tabel atau beberapa tabel. Misalkan kalau di kampus ini pemanfaatannya, siapa yang ulang tahun bulan April gitu. Pasti kan tidak hanya satu orang ya kan. Sedangkan data saya banyak. Bagaimana cara saya menemukan dari semua data mahasiswa yang ulang tahunnya sama, yaitu bulan April. Tanggalnya terserah, tahunnya terserah, pokoknya bulan April. Berarti itu kan data-data yang kembar secara bulan lahir. Itu namanya duplikat. Bahkan saya bisa mencari siapa yang namanya kembar. Ada loh. Dalam satu tahun angkatan itu nama kembar itu ada beberapa orang. Tapi orangnya beda, tapi namanya kembar gitu. Ya, kadang jurusannya juga beda. Namanya kembar, itu bisa. Yang paling banyak diminta marketing kami itu yang asal sekolah sama kota kalian itu. Yang dari Blitar mahasiswa tahun ini berapa orang? Yang dari Sumeneb misalkan dari Madura berapa orang? Yang dari Banyuwangi berapa dan seterusnya. Itu berarti mencari data kembar berdasarkan kota, berdasarkan sekolah bisa macam-macam. Jadi duplicate query nanti kemanfaatannya ke sana. Kalau di gudang, coba temukan data barang yang sama-sama disuplai oleh PT A misalkan. Jadi semuanya akan muncul yang miliknya PT A saja. Nah, ini mirip dengan query bersyarat akhirnya, ya. Kita diminta menemukan apa di sini? Kasir yang berasal dari kota yang sama. Lo lihatin. Jadi kan data kasir ini. Bayangkan kalau ini kasirnya Indomaret ada berapa ribu orang? Satu Jawa Timur. Wah, banyak sekali. Terus ada permintaan dari manajermu, coba temukan semua kasir yang berasal dari Malang saja. Wah, pasti akan muncul banyak sekali. Nah, ini data kita baru 10 orang ya kan? Berarti masih sangat sederhana datanya. Tapi bisa kita gunakan untuk uji coba. Masuk ke create, masuk ke query wizard. Di sini ada duplicate query. Ya, oke. Kemudian Anda pilih sumbernya. Oh, tabel kasir. Oke. Setelah itu, Anda diminta which field, mana kolom yang mungkin might contain berisi duplikat informasi. Dari kolom mana yang ingin Anda cek duplikasinya? Oh, kolom kota. Kan kotanya yang sama mana gitu kan. Kemudian next. Kemudian kolom do you want the query to show field in addition to those with duplicate value, dari sisanya. Maksudnya untuk tampilan Anda pengen memunculkan kolom apa? Berarti munculkan kolom-kolom yang sisanya ya. Butuh apa? Berarti sisanya kode dan nama. Berarti masukkan kode dan nama. Terus disimpan. Simpel kan ya? Kasir yang berasal dari kota yang sama. Kasir yang berasal dari kota yang sama. Nah, muncul seperti ini. Jadi memilih yang pertama itu untuk ini, memilih yang kedua tadi untuk ini dan ini. Oke, misalkan yang kedua itu Anda lewati, tidak Anda milih apapun, berarti ini kosong. Yang muncul hanya kotanya saja. Tapi kalau muncul kotanya saja itu kan tidak informatif. Kotanya saja, terus orangnya siapa? Misalkan kan bingung, makanya dimunculkan kodenya dan namanya. Kenapa kodenya? Iya kalau namanya tidak kembar. Bagaimana kalau namanya kembar? Ini Kediri, Damayanti, bagaimana? Kan bingung. Nah, biar nggak bingung, kodenya juga muncul. Kode ini untuk menunjukkan bahwa Damayanti itu orang yang berbeda. Karena dia punya kode kasir yang berbeda. Misalkan seperti itu. Kan ada kemungkinan kan ya. Nama orang sama. Tapi kodenya beda, berarti orangnya berbeda.
Oke, ini disebut dengan duplicate query. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini yang terakhir. Ada? Kalau nggak ada, sisanya nomor 9 sebelum saya selesai. Alhamdulillah, parameter query. Ini adalah query bersyarat yang syaratnya, yang nilai syaratnya ya, dapat diisikan lewat parameter secara bebas. Oke, namanya parameter query. Coba kita buka lagi query bersyarat ya. Apa kemarin yang tanggal 19 Mei ini kan query bersyarat ya. Yang query bersyarat ada syaratnya seperti ini. Misalkan saya ingin memunculkan yang tanggal 20 Mei bagaimana? Berarti kan harus buka desain query-nya, ketikan di sini kan 2016. Ini saya hapus dulu. Misalkan. Terus manajermu ngomong lagi, yang 19 Mei lagi coba munculkan. Berarti ngetik lagi di sini kan? Nah, ini enggak efektif. Yang efektif bagaimana? Ini diganti parameter. Ya. Misalkan di sini kamu ketikan, misalkan tanggal ya. TGL jual, enter. Tapi parameter itu tidak boleh diketik tanpa siku ya. Ini harus diketik dengan siku. Siku. Tanggal jual. Enter. Nah, seperti ini. Jadi cara membuat parameter seperti ini. Tanggal jual. Jadi nanti kalau saya close misalkan. Yes. Kamu jalankan lagi. Ini akan muncul nilai seperti ini. Ini namanya parameter. Bisa kamu ketikkan. Ketikan 19/5/2016. Enter. Oke, misalkan ganti yang 20 bagaimana? Close saja, buka lagi. 20/05/2016. Enter. Jadi tidak perlu ngotak-atik mana desainnya. Jadi tinggal ngisi nilai dari parameternya. Maka otomatis akan diterapkan di sini. Bisa nggak dua parameter? Bisa. Yang jumlahnya berapa? Lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Berapa? JML ini misalkan. Ini tanda lebih besarnya ini kepake, JML-nya parameter. Jadi kalau dijalankan bagaimana? Berarti muncul dua. Tanggal jualnya 19/5/2016, enter. Jumlahnya berapa? Pada saat saya ngisi 10 itu berarti nanti lebih besar 10 karena rumusnya tadi kan ada lebih besarnya. Oke? Maka akan ketemu. Jadi desain query-nya tidak perlu kita buka lagi. Kalau pengen mencari tinggal double klik, isikan nilainya, otomatis diterapkan di sini. Di mana? Di desainnya ya. Itu disebut dengan parameter query. Kalau munculnya seperti ini bagaimana Pak? Ya ketikan seperti ini berarti. Kota pilihan titik 2 sebagai parameter. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nah, itu tentang query simple, query sederhana dan berbagai macam variannya. Di pertemuan berikutnya akan ada namanya query aksi atau action query. Masih tentang query berarti. 1 sampai 9 ini jangan sampai Anda lupakan. Nanti kalau kerja bisa jadi ini kepakai. Ya. Sebelum kita masuk ke query yang lebih luas namanya action query. Di pertemuan berikutnya.